Aku pernah melihat video semut melakukan hal-hal luar biasa demi bertahan hidup. Contohnya ada yang membentuk perahu dari tubuh mereka untuk selamat dari banjir, atau membuat jembatan gantung dari tubuh mereka untuk menyerang sarang tawon. Aku jadi penasaran, jika aku memasukkan 1000 semutku ke dalam jalur rintangan, akankah mereka melakukan hal serupa atau semut-semutku ini memang tidak secerdas itu? Jadi, aku baru aja menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan 1000 semut dari sarang lama. Jadi, kurasa ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji mereka dengan rintangan pertama. Tantangan nomor 1 adalah benda ini. Intinya, aku menaruh bangkai serangga berukuran besar di dasar, lalu mengisinya dengan banyak pasir hingga menjadi sarang semut model 2 dimensi. Jadi, kita bisa melihat bagaimana mereka menggali berbagai sistem terowongan di sini. Jika mereka berhasil menemukan makanan yang kusembunyikan di dasar, berarti mereka lulus dan bisa lanjut ke tantangan berikutnya, yang akan semakin sulit seiring berjalannya video. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita lakukan ini. Satisfying banget ngelihat semutnya jatuh barengan kayak gini ya. Oke, tentu saja pada awalnya mereka semua mencoba memanjat dinding area atas untuk melarikan diri. Tapi yang mengejutkan, banyak juga semut yang sudah mulai menggali ke bagian tengah sarang 2 dimensi tersebut. Waduh, bejir, mereka cepet juga ya. Udah langsung mulai aja tuh lihat deh. Aku baru aja masukin mereka 45 detik yang lalu dan mereka udah menggali sedalam setengah inci. Yang bener aja lu, Tong. Dan di dalam rekaman timelapse ini, kalian bisa lihat betapa cepatnya mereka bekerja. Mereka bekerja seperti bor mini saat menggali terowongan kecil di pasir. Tapi sebenarnya ini adalah proses yang melelahkan dan berat. Setiap butir pasir harus diambil oleh pekerja dari bawah tanah, dibawa naik ke permukaan melalui lubang kecil ini, lalu diletakkan di tumpukan pasir di sebelah sana. Nah, karena hari sudah mulai larut saat aku merekam ini, aku memutuskan untuk mematikan lampu dan kembali ke esokan harinya untuk melihat hasilnya. Guys, besoknya aku kembali dan melihat sarang semutnya udah seperti ini. Bro, apa-apaan? Ini baru sekitar 8 jam dan mereka udah bisa bikin sarang yang serumit ini. Wow. Bukan cuma sistem terowongan yang udah mereka buat. Ingat bangkai serangga yang udah aku taruh di dasar sebagai makanan? Tampaknya mereka juga menemukannya. Dan kelihatannya seluruh koloni mengerubungi dan mulai melahapnya. Karena mereka berhasil mencapai makanan tersebut, secara teknis mereka lulus tantangan pertama. Selamat kawan-kawan! Semua itu terjadi begitu cepat, aku bahkan gak sempat merekamnya di kamera. Tapi rintangan berikutnya yang akan mereka lewati pasti akan terekam di kamera. Karena tantangan berikutnya adalah tali sempit kematian. Iya, betul. Tapi bukan bocil kematian ya, melainkan benda ini. Ya, semutnya harus berjalan menyeberangi tali sempit ini melewati ngarai yang penuh dengan api membara. Ayo kita matiin. Matiin. Ayo matilah. Ya, bercanda lah. Mana mungkin aku akan melakukan itu. Mereka kan peliharaanku. Tapi aku akan menjebak semut yang terjatuh ke bawah dengan melumuri dinding ngarai menggunakan cairan super licin bernama Fluon. Aku tahu kalian tidak bisa melihat ini karena ini transparan. Tapi jika ada semut yang mencoba memanjat, ia akan langsung tergelincir. Iya, sebegitu licinnya. Dan sebentar lagi, kalian akan lihat kenapa tantangan ini bisa sangat menarik. Kalau kalian perhatikan, sarang semut 2 dimensinya ada lubang kecil yang kusumbat dengan tisu. Yang kalau kalian lihat ke sini, aku juga punya selang yang bisa menyambungkan sarang mereka ke tempat rintangan. Jadi, ayo kita mulai rintangannya. Ayo semut masuk sini. Segera setelah selangnya terpasang, mereka menyadarinya dan mulai masuk satu persatu. Karena jumlahnya ribuan, mereka ada di mana-mana. Dan itulah yang membuat tantangan ini menjadi menarik. Karena hanya butuh 10 detik sampai semut pertama memasuki tangki tali sempit kematian. Nah, untuk melewati rintangan ini, semut-semut hanya perlu membawa 1 potong kaki serangga kembali menyeberangi tali. Yang jujur, aku pikir ini mustahil, tapi mari kita lihat. Awalnya, performa mereka cukup mengecewakan. Semut-semut pertama yang mencapai tali tidak benar-benar berjalan di atasnya. Mereka justru berjalan di pinggiran platform hingga akhirnya mereka terjatuh. Iya, ayo guys, ngapain sih kalian? Tapi, karena ada 1000 semut, aku berharap setidaknya ada 1 yang melangkah ke tali. Namun seiring banyaknya semut yang masuk, mereka semua melakukan kesalahan yang sama. Lubang di bawah pun mulai penuh dan sesak dengan semut yang banyak. Ayo semut, kenapa sih kalian? Bercanda deng, sebenarnya kayaknya salah aku juga. Kalau aku mau mereka menyeberangi talinya, aku harus membenarkan dulu sesuatu. Pertama-tama yang aku lakukan adalah merekatkan 2 utas benang tambahan agar talinya sedikit lebih tebal, sehingga semut bisa merasa lebih aman saat berjalan. Lalu aku juga mengoleskan jeli makanan serangga agar tali tersebut beraroma jeli. Jadi semoga ini bisa memicu keinginan mereka untuk menyeberang. Ternyata cara ini berhasil seperti yang kuinginkan. Dalam menit pertama, beberapa pekerja mulai berjalan di atas tali dan menjelajahinya perlahan.
Iya, sangat pelan-pelan. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak semut yang ikut menyeberang. Terkadang lucu juga sih melihat mereka bergelantungan di kaki satu sama lain, karena talinya terlalu penuh dengan semut yang menyeberang. Wah, semutnya gak jago untuk menyelamatin temennya. Tak lama kemudian, semut pemberani pertama berhasil mencapai ujung tali sempit ini. Namun, itu belum separuh dari tantangannya, karena mereka harus mengambil kaki serangga dan membawanya kembali menyeberangi tali sempit ini. Tapi semut yang satu ini tampak tidak tertarik dan justru benar-benar mengabaikannya. Jadi, aku terus menunggu hingga lebih banyak semut yang menyeberang tali sempitnya. Dan yang mengejutkannya, ada satu semut yang tampak tertarik. Ia mendekati salah satu kaki serangga dan mulai menggigitnya. Tapi seperti yang kalian lihat, kaki ini terlalu besar untuk dibawa sendirian. Dan gak tahu kenapa, meskipun udah banyak semut yang menyeberangi talinya, tidak ada satupun yang membantu pekerja malang ini untuk memindahkan kakinya. Tapi pekerja ini punya misi. Ia harus membawa kaki itu kembali ke koloni. Akhirnya ia beralih ke kaki serangga yang lebih kecil, yang bisa dia angkat sendiri. Dia mulai mengangkatnya dan benar-benar mulai berjalan membawanya. Iya, emang nggak terlalu efisien sih, tapi secara teori, dia bisa menyelesaikan tantangan ini untuk seluruh koloni jika melakukannya dengan benar. Dia benar-benar melakukannya. Dia berjalan lurus menuju tali. Sempat ada masalah juga, dia hampir terjatuh, tapi entah bagaimana berhasil menyelamatkan diri. Dan semutnya benar-benar mulai berjalan di atas tali dengan membawa kaki serangga di mulutnya. Ya Tuhan, guys, ini benar-benar gila. Aku mendukungmu, bro. Masih lumayan jauh perjalananmu. Tapi sampai titik ini, para semutnya dapat nilai jelek dariku karena lihat di bawah banyak yang terjatuh. Tapi beliau adalah MVP-nya. Ya, tak ada satupun dari 1000 semut yang membantunya. Beliau benar-benar melakukannya sendirian, mengabaikan semut lain yang menghalangi jalan dan terus melangkah. Dan akhirnya, beliau pun sampai di ujung tali dan menginjak platform untuk menyelesaikan rintangan ini. Luar biasa, semut ini benar-benar keren. Aku harus memberinya nama. Ayo kita panggil dia Anthony. Mungkin kita tidak akan pernah menemukannya lagi karena semua semut terlihat sama. Tapi asli, coba tulis www untuk Anthony ya, karena dialah yang paling keren. Karena mereka berhasil melewati rintangannya, aku akan memberikan kaki serangga itu sebagai hadiah. Makasih ya Anthony, semoga kalian menyukainya. Lalu aku segera memindahkan prajurit-prajurit yang gugur di lubang kembali ke sarang 2 dimensi. Dan sekarang mereka siap untuk melakukan rintangan ketiga. Oh, aku sangat bersemangat untuk ini. Karena mereka ini harus membobol brankas. Iya, kayak perampokan bank sih sebenarnya. Yap, kalian gak salah denger, brankas. Untuk rintangan ini, aku benar-benar membangun brankas bank dari kertas yang kurasa mereka bisa menjebolnya. Dan kalian bisa lihat, ya lumayan lah, agak mirip sama yang betulan kan? Kerennya ini, aku bisa buka pintunya. Jadi, aku mengisinya dengan biji-bijian dalam jumlah yang banyak. Ya, aku masukin banyak banget biji-bijian ke sini. Usut punya usut, biji-bijian adalah makanan favorit spesies ini, jadi mereka pasti akan mengerubunginya. Tapi aku punya lem tembak ini untuk menyegel pintu brankas agar tantangannya jadi lebih sulit. Jadi, ayo kita lem. Oh iya, begitu. Oke, brankasnya sudah disegel dengan lem tembak sekarang. Kita lihat apakah para semut bisa mengeluarkannya. Ini pokoknya bakal sangat menarik untuk ditonton. Jadi ya, aku masukkan brankasnya dan seperti yang bisa ditebak, 1000 semut itu langsung memanjat ke brankasnya. Terutama jika ada benda yang dekat dengan markas mereka. Mereka harus mengecek apakah itu menjadi ancaman bagi mereka. Tapi kayaknya mereka udah tahu deh ini bukan ancaman karena gak ada yang ngegigit atau gimana gitu. Malahan, beberapa dari mereka menggunakan kesempatan ini untuk kabur dari kandang. Wah, itu gak bagus sih. Tapi ya, brankasnya sekarang masih ketutup rapat dan kayaknya mereka gak tahu kalau di dalamnya ada biji-bijian. Jadi jujur aja gak ada yang menarik yang terjadi sih. Oke, jadi ini di luar dugaan dan aku akan membawa kotak ini ke sini dan aku harap gak ada semut yang penyek. Oke, kita ambil dulu semut yang keluar dari sini. Iya. Aku mengambil para prajurit yang terjatuh dan mengembalikannya ke sarang mereka. Oke, jadi ini gak berjalan sesuai rencana, tapi aku udah menduga hal itu, jadi aku sedang menyiapkan benda ini. Intinya, ini cuma segelas air yang akan aku masukkan gula ke dalam airnya. Lalu kita tinggal diobok-obok airnya, diobok-obok, dan jadilah air gula yang disukai para semut karena baunya dan rasanya. Dan dengan menggunakan kuas ini, aku akan melapisi brankasnya. Jadi ini akan membuat brankasnya bukan cuma terasa seperti gula, tapi akan menjadi lebih lembek. Jadi mungkin akan memudahkan semutnya untuk masuk ke dalam dan mendapatkan biji-bijiannya.
Jadi aku melapisinya sampai basah-basah dan tanpa berlama-lama aku masukkan kembali ke kandang. Oke semut, kita lihat kau bisa apa sekarang. Dan sekarang jadi lebih menarik nih, karena makin banyak semut yang tertarik dengan brangasnya. Kalian bisa lihat pas mereka sampai ke brangasnya, mereka diam tak bergerak. Itu karena mereka menancapkan mulut mereka ke kertas dan menjilati seluruh gula yang ada di kertasnya. Ya ini nggak kayak perkiraanku sih, aku kira mereka bakal ngegigit ngelewati kertasnya, bukan menjilatinya. Jadi ya, banyak semut yang mendapatkan giliran mereka mendapatkan gulanya. Tapi masih gak kelihatan tuh ada semut yang mencari atau ngeh akan keberadaan biji-bijian itu. Tapi itu cuma sampai saat ini, di mana tiba-tiba ada lubang di kertasnya. Dan para semut langsung mendatanginya dan masuk ke dalam gua. Dan ya, di dalam sini ada semut yang mendapatkan jackpot biji-bijian. Aku gak tahu kenapa ada lubang di situ, tapi kurasa itu karena si kertasnya basah dan dia terlipat menghasilkan lubang itu. Wah, gila sih. Ya Tuhan, kurasa para semut baru aja menyelesaikan tantangannya. Kita geber-geber dulu supaya semut yang di luar pada jatuh. Dan ya, ketika semut yang di luar pada jatuh, aku langsung ngebuka brangasnya. Lihat apakah ada yang masuk ke dalam, pemirsa. Dan ternyata benar, dia telah berhasil masuk ke dalam. Ya Tuhan, kolonimu bahkan gak tahu gimana kamu telah menyelamatkan mereka. Dan coba bayangin guys, kalau ini ternyata si Anthony yang menyelesaikan tantangan sebelumnya. Wah gila sih, tapi aku gak tahu juga, tapi bilang aja W untuk semut. Jadi ya, aku mengeluarkan seluruh isi brankas di atas kandang mereka. Dan pada titik ini, mereka sudah mendapatkan banyak sekali makanan. Tapi aku sudah menyiapkan tantangan paling gila di akhir untuk melihat seberapa pintar sih koloni semutku. Dan yang terakhir ini adalah lantainya lava. Yap, lantainya lava. Dan syukurnya aku sudah membuatnya di sini. Inilah tantangan terakhirnya. Dan kalian mungkin berpikir, wah Brotera, mana nih lavanya? Lavanya adalah garis merah yang ada di sini. Jadi guys, ini adalah lapisan lengket selotip. Jadi ya, kalau ada semut yang datang ke sini, ya mereka akan terperangkap. Jadi kalau para semut mau stroberi yang aku simpan di ujung tantangannya, mereka harus menggunakan salah satu dari 3 alat yang telah aku persiapkan dan memikirkan bagaimana caranya menyeberangi tantangannya. Atau mungkin mereka menggunakan tubuh mereka untuk membuat jembatan, ya kita gak tahu ya. Untuk memastikan kebanyakan dari mereka mengikuti tantangan ini, aku telah menghabiskan sekitar setengah jam untuk mengambil mereka satu persatu dan memasukkan mereka ke wadah ini untuk memindahkan mereka masuk ke tantangannya. Tapi sisanya mereka ada di dalam sana jadi susah. Jadi ayo masukkan mereka ke tantangannya. Tantangan terakhir para semut. Jadi langsung saja kita tuangkan para semut ke kandang tantangannya. Kalau kalian nge, sebenarnya aku mengganti sedikit tantangannya. Nah harusnya ada selotip merah di sini kan, tapi aku menggantinya dengan selotip yang lebih kuat supaya para semutnya nggak bisa cuma tinggal jalan aja gitu melewatinya. Kita lihat mereka bisa gak ya? Seperti yang bisa kalian lihat, beberapa dari mereka langsung menginjak ke selotipnya dan langsung terjebak di sana. Tapi gak apa-apa guys, tenang aja, aku akan terus mengawasi mereka. Jadi ketika ada semut yang kelihatannya stuck gak bisa kemana-mana, aku akan mengambilnya dan mengembalikan mereka ke bagian awal tantangannya. Seperti yang kukatakan di awal, untuk melewati tantangan ini mereka harus menggunakan salah satu dari 3 alat yang telah kupersiapkan, yaitu gundukan pasir, beberapa utas tali, dan juga serpihan kayu. Jadi kita bisa tahu apakah mereka itu cukup pintar untuk memanfaatkan alat-alat ini. Sekarang mungkin kelihatan mereka nggak menggunakan alat-alat itu, tapi kalau kalian melihat lebih seksama, di bawah sini mereka sudah mendorong pasir-pasir kecil untuk menjadikan pijakan agar mereka bisa melewatinya seperti sebuah jembatan. Ketika mereka selesai membuat jembatannya, mereka akan mendapatkan jalur yang akan memudahkan mereka untuk melewati tantangannya. Ketika aku merekam ini, aku baru sadar ternyata ada semut yang entah bagaimana telah berhasil melewati selotipnya. Dan dia sudah sangat dekat dengan akhir dari tantangan. Aku gak tahu gimana dia bisa ngelewatin selotip yang sangat lengket itu. Kurasa kaki dia sangat kuat atau semacamnya. Tapi dia udah sampai di ujung banget dan mendapatkan sedikit kesulitan untuk mengangkat dirinya dari selotipnya. Tapi pada akhirnya dia bisa juga. Wow, dia berhasil melewati tantangannya. Ya Tuhan bro, aku bahkan gak ngeliat ada ini semut. Tahu-tahu dia udah di seberang aja. Dia melewatinya dengan jujur dan adil, kerja bagus. Tapi ini kenapa setiap yang menyelesaikan tantangannya suka satu semut doang ya? Tapi ya, ini saatnya kita untuk mengeluarkan mereka dari selotipnya supaya mereka tidak terluka. Jadi ya, aku mengambil mereka satu persatu ke wadah dan memasukkan kembali mereka ke sarangnya. Oke, karena kalian berhasil menyelesaikan tantangannya, akan kuberikan sepotong stroberi ini. Karena mereka berhasil melewati seluruh tantangannya, akan kuberikan mereka ini, sarang semut baru. Jadi ini lebih kompleks dan ada sedikit dunia luarnya di atas. Jadi ya, aku rasa ini lebih optimal untuk mereka. Ayo waktunya pindah. Kuharap kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru soal semut dari video ini. Dan ya, mantap lah pokoknya. Oke Jet, bilang dadah coba ke semuanya. Dadah, dadah gitu. Dadah.